alami, saya TMT 2016 di SIM PKB. Namun di dalam persyaratan yang ada di SIM PKB masih centang merah pada aktif mengajar pada tahun 2023, 2024 dan centang merah di aktif mengajar sebelum tahun ajaran 2023-2024. Saya mulai mengajar pada tahun 2016, aktif di Dapodik 2016 di TK hingga 2020 bulan Juli. Kemudian TK tersebut tidak beroperasional lagi, sehingga pada tahun 2021 saya masuk ke SD. Kemudian di bulan Maret 2024 saya pindah ke SMP karena lulus P3K. Saya sudah mencoba memperbaiki di Dapodik, sudah mencoba beberapa solusi, namun masih tetap saja merah. Apakah ada solusi lagi dari BGP yang apa harusnya yang saya lakukan? Itu saja mungkin Pak. Terima kasih banyak. Bu Lina, yang masih merah ya, merah nyala, mudah-mudahan bisa segera hijau. Kemudian yang ketiga tadi Bapak Asmani, ya, Bapak Asmani, silakan Pak Asmani. Terima kasih Pak. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatannya. Saya Asmani dari Roteng ini Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan perpal ijazah ini Pak, karena ini kan terkait dengan tadi dijelaskan ada perpal api dan perpal berkas ini Pak ya. Saya coba perpal api karena saya lulusan tahun 2019 itu ada perpal api saya di PT Dikti. Cuma saya kesalahan data di Pak, tahun lahir saya salah itu seharusnya 97 di PD Dikti 95 ketika saya melakukan apa namanya input data melalui info GTK itu gitu Pak. Jadi bagaimana solusinya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau misalnya nanti disarankan untuk unggah berkas lagi Pak karena memang sudah hijau di CPKB. Kalau misalnya disarankan ke unggah berkas lagi, kita harus melakukan verifikasi di dinas, kemudian ke BGP ini. Apakah kapan ini? Apakah kita akan meluncur ini langsung ke BGP atau bagaimana nih dengan teman-teman yang lain ini yang dari Sumbawa, Bima, Dompu ini? Apakah harus ke BGP untuk melakukan verifikasi berkas ini, Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hijan. Baik, Bapak Ibu, ya, ini 3 penanya pertama kita sudah dapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali yang mungkin itu yang dialami teman-teman kita di lapangan. Silakan untuk Bapak Ibu narasumber, mungkin siapa yang menanggapi, silakan. Baik, Pak Hijan, mungkin untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi ya, tentang akses yang tidak bisa masuk, ya. Itu udah bukan tidak masuk, Bu, tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Bisa masuk melanjutkan pendaftaran karena iya. Keterangannya apa tadi Pak? Tidak bisa melanjutkan karena tidak bisa mendaftar karena di salah satu centangan itu ada namanya guru SMP. Kemudian dia ini sebagai kepala juga di SDIT begitu. Jadi dalam satu datanya 2 lembaga, Bu. Dua jenjang sekolah. Yang satu guru SMP, yang kedua sebagai kepala sekolah juga di SDIT gitu, Bu. Itu terjadi karena di Dapodiknya itu memiliki 2 submintal, Pak. Silahkan diupdate di Dapodiknya, pilih satu mintalnya. Jadi tidak bisa melanjutkan. Jadi update dulu di Dapodiknya, gitu. Kemudian baru bisa melakukan verbal melalui info GTK tadi. Kalau bisa melalui verbal API, gitu. Nah, itu terjadi seperti yang dijelaskan
oleh Mas Mukti tadi, nggih. Bekas yang Bapak Asmani yang Kabupaten Lombok Tengah itu juga tadi tentang tidak bisa melanjutkan juga ya Pak ya, bagaimana supaya nanti akan PayPal itu ke BGP semua. Pak, kemarin sudah mengupload berkas nggak Pak? Lewat PayPal kemarin. Silahkan Pak Asmani, speakernya masih di unmute ya. Udah keluar kali. Nanti Pak Asmani, coba Bapak itu PayPal seperti yang saya arahkan tadi melalui PayPal API. Nah, kalau Bapak melakukan PayPal berkas dari kemarin, maka di sana itu akan muncul, kalau 3 kali PayPal, maka akan muncul 3 kali kotaknya. Tapi Bapak pilih PayPal API, langsung PayPal ijazah, sampai dalam kolom yang terkirim Bapak nggih. Jadi Bapak tidak perlu ke BGP, sehingga itu juga memudahkan bagi kami untuk mengurangi beban kerja dari BGP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang untuk nomor 2, tadi itu mungkin Mas Mukti yang bisa menjelaskan pertanyaan nomor 2 Pak Gijan. Silakan Mas Mukti. Oke. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bu Lina nih, PMT-nya sudah 2016 ya Bapak Ibu ya. PMT Ya masih 2016. merah-merah. Kemudian di Maret 2024 itu dia pindah ke SMP karena dapat P3K. Ya. 2021 dia mengajar di SD. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini Maret 2024 ini masih belum kalau diambil dari lama mengajarnya di SMP-nya itu masih Maret 2024 belum 1 tahun ya. Nah, kemudian apakah tidak bisa dipertimbangkan yang SD-nya ya? SD-nya itu nah tergantung dari apakah dia langsung tidak jedanya ya, apakah dia berjeda di sana Bapak Ibu. Kalau dia tidak berjeda, misalnya dia langsung pindah mendapatkan posisi langsung di SMP, otomatis ada dia di riwayatnya juga harus benar, jangan sampai yang di SMP itu bukan menarik gini. Jadi banyak ya Bapak Ibu, PTK itu diinputkan kembali, bukan menarik dari yang sudah ada ya. Jika posisinya di Dapodik di Maret 2024 ini Bu Lina ditambahkan sebagai PTK baru, maka itu yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau ditransfer atau ditarik dari SD itu, maka Bu Lina terdata riwayatnya ya. Jadi ada 2 metode memang untuk menginput PTK itu. Ada input PTK baru, dia menginput secara benar-benar baru, atau menarik PTK, tarik PTK. Nah, itu dilihat lagi Bu Lina, apakah di SME sebagai P3K itu tarik PTK apa input PTK baru. Itu yang dicek lagi. Kemudian Pak Asmani masih ada ya? Ya, Pak Asmani terkait kesalahan di PD Dikti. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu ternyata yang kita temukan Bapak Ibu ya. Kesalahan data. Bahkan saya pun mengalami itu Bapak Ibu. Saya karena proses PPG ini, saya iseng juga ternyata ngecek data saya di PD Dikti. Nah, setelah saya cek di PD Dikti, ternyata jenis kelamin saya di PD Dikti itu perempuan.
Nah, nah, untuk mengubah yang di PDD itu tentunya akan memakan waktu yang sangat panjang, Bapak Ibu. Kemarin menurut apa namanya narasumber di Jakarta itu butuh waktu 14 hari. Nah, belum lagi proses permintaan ke universitas, ke perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi melakukan updating, kemudian untuk bisa tertarik ke dalam apa namanya PDDiktinya itu 14 hari minimal, ya minimal. Dan juga ternyata banyak juga apa namanya teman-teman yang salah, baik itu di nama, kemudian tempat lahir dan seterusnya. Nah, sedangkan kita butuh cepat nih, ya Bapak Ibu, kita butuh cepat apa namanya verifikasi validasi ini. Maka dari itu ada Mukti, ini sinyal kayaknya ini. Mohon untuk sinyalnya Mi Mukti. Baik, Pak Rijan, mungkin Mas Mukti sinyalnya terputus ya Pak Rijan. Baik, baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Asmani dan semua peserta yang hadir dalam Zoom kali ini. Jadi, bapak-bapak dan ibu berpegang dan berpatok pertama itu nomor ijazah, Bapak Ibu, nomor ijazah, kemudian data bapak-bapak dan ibu sendiri. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri pasti mengetahui kalau itu memang benar-benar data dan ibu-ibu. Memang di PDDikti itu banyak terjadi kesalahan. Pertama, beda penulisan. Misalnya, lalu jadi L, lalu Mukti. Di sana di PDDikti L. Tetapi di jasa bapak-bapak dan ibu-ibu ada lalu Mukti misalnya. Akan tetapi balik lagi Bapak Ibu, di sana ada NIM. NIM itu yang menentukan. NIM bapak-bapak dan ibu-ibu benar. Oh, ini si Budi dengan NIM sekian, si Budi dengan tanggal lahir sekian. Bisa juga di PDDikti itu banyak juga kemarin saya menemukan tanggal lahirnya salah juga, berbeda. Oke? Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa verbal API berdasarkan nomor ijazah dengan NIM. Karena nomor ijazah dengan NIM, dengan nama bapak ibu-ibu nggak mungkin salah. Silahkan bapak-bapak yang sudah verbal bekas itu memverbal dengan API dulu. Kalau memang ragu, itulah bekas yang akan diverbal oleh BGP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini ada juga pertanyaan di sini, bagaimana jika tanggal lahir di PDDikti tidak sesuai? Banyak itu, tanggal lahir itu tidak sesuai, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu berpegang pada ijazah dan ijazah yang bapak-bapak dan ibu pegang. Kayak tadi, saya tidak bisa melanjutkan karena bukan saya yang memegang ijazahnya, bapak ibu-ibu. Meski kami dari BGP bisa melihat nomor ijazah bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tapi tadi Mas Bayu juga udah mencoba bagaimana tentang Ibu Dewi tadi ya. Hasilnya itu Ibu Dewi tadi bisa ditemukan, akan tetapi bisa dicek nggak Mas yang terakhir, yang kita upload terakhir. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ada di layar. Jangan sampai kalau sudah selesai memverifikasi, jangan lupa untuk mengirim konfirmasi. Nah, bisa dilihat di layar, siap Bapak Ibu. Jangan lupa kirim informasi dengan centangan seleksi PPG. Silahkan Mas Bayu dicentang. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau selesai itu kirim konfirmasi. Pasti di dalam layar itu sudah terverifikasi. Karena saya tidak mempunyai akun guru yang banyak, jadi saya tidak bisa mempraktekkan secara langsung Bapak Ibu. Mungkin ada di layar bapak-bapak dan ibu-ibu yang bersedia untuk kami uji cobakan, silahkan kalau memang masih mau, karena kita masih punya waktu sekitar 5 menit lah kalau memang dari awal. Mungkin banyak pertanyaannya Pak Rijan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi ini kan sudah jam 17.45, mungkin besok kita bisa lanjutkan dengan psikoling ya Mas Bayu. Kita melakukan coaching apabila ada pertanyaan berkait dengan teknis bapak-bapak dan ibu-ibu, karena
semakin banyak yang memverbal API, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sudah membantu kami untuk mengurangi langkah begitu banyaknya yang harus diverbal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan BGP. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kemarin yang sudah melakukan verbal, akan tetapi tulisannya menunggu verbal BGP, silahkan semua mencoba melalui verbal API dulu, okay? Dengan langkah-langkah yang pernah saya coba tadi. Atau mau saya cobakan lagi sekali? Lagi sekali aja dengan waktu 2 menit. Bagaimana Pak Gijan? Baik, terima kasih Bu Lale. Jam sudah menunjukkan jam 17.46. Ya. Bagaimana teman-teman, Bapak dan Ibu? Jadi di Balai Guru Penggerak ada namanya program Psikoling ya, yang bisa langsung menanyakan apapun terkait dengan PPG dan peningkatan kompetensi lainnya ya. Jadi karena waktu kita terbatas pada hari ini, nah jadi jika masih ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, nanti kita bisa melalui program Psikoling yang ada di website BGP ya, Mi Mukti ya. Untuk mungkin Mas Mukti mau menambahkan sedikit itu Pak Gijan. Oke, baik. Kita langkah sedikit tadi jawaban dari Mi Mukti tadi yang sempat terputus. Ya. Mohon maaf tadi baterai laptop saya tiba-tiba habis. Saya tidak di dekat colokan. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, jadi tadi itu saya lanjutkan sedikit aja Bapak Ibu ya, bahwa memang banyak sekali kesalahan ya, salah mungkin dari operator dari perguruan tinggi yang tadinya itu menginput data saking banyaknya, mungkin banyak sekali kesalahan antara nama, kemudian tanggal lahir, tempat lahir. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Padahal kita membutuhkan waktu yang cepat, gitu kan? Kita ingin mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi administrasi 2024, maka Bapak Ibu, nah di sini bisa melakukan verbal berkas ya Bapak Ibu ya. Nah nanti kami di BGP yang akan melakukan verifikasi. Nah, namun tentunya dengan ketentuan-ketentuan ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu upload berkasnya itu harus asli, jelas, ya. Kemudian tidak ada editing dan sebagainya, itu akan kita verifikasi dan validasi. Namun verifikasi validasi yang kami lakukan itu tidak akan mengubah apa yang ada di PD Dikti Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang tahu nih data Bapak Ibu salah di PD Dikti, lakukan nanti konfirmasi ke perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan bisa diterima oleh pada verbal administrasi secara manual. Nah, namun ke depannya tentunya butuh atensi juga untuk Bapak Ibu melakukan perubahan data ya, sehingga data Bapak Ibu di PD Dikti itu nantinya bisa valid juga ya. Jadi Bapak Ibu nanti punya data semuanya yang sinkron antara verbal PTK, kemudian Dukcapil, kemudian ijazahnya semuanya tersinkron dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi terakhir Bapak Ibu, saya menghimbau ya, menekankan kepada Bapak Ibu semua untuk lakukanlah verbal ijazah menggunakan metode API ya. Ketika memang tidak bisa atau ada kekeliruan tadi itu, maka yang menggunakan verbal berkas ya, atau menggunakan verbal manual. Tapi usahakan Bapak Ibu menggunakan verbal API, karena dengan verbal API nanti akan tersinkron antara PD Dikti, verbal PTK, dan Dukcapilnya, gitu Bapak Ibu. Nah, juga ketika Bapak Ibu melakukan verbal melalui metode API, itu mengurangi
pekerjaan kami di BGP NTB ya untuk melakukan verval secara manual. Jadi ketika verval API berhasil, maka akan hilang verval berkas yang Bapak Ibu ajukan. Ya, jadi yang tadinya disampaikan Bu Lale itu udah ditampilkan tadi ada 15.000 orang udah antrian yang harus kami verval, ya bisa berkurang dengan Bapak Ibu melakukan verval mandiri melalui sistem API. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, selain nanti si calling, Bapak Ibu juga bisa masuk ke Telegram kami untuk helpdesk ya, helpdesk BGP NTB. Bapak Ibu bisa nanti bertanya di sana, walaupun tidak nanti bisa di sana kan sebagai grup besar kita seguru-guru se-NTB, Bapak Ibu kita bisa saling sharing dan saling bertanya, tidak satu arah namun dua arah Bapak Ibu ya, kita bisa saling bertanya, mencari solusi. Mungkin ada teman atau kerabat guru lainnya, teman guru lainnya yang punya solusi juga, kita bisa sharing di sana di Telegram ya Bapak Ibu ya. Karena kita ambil Telegram karena jumlah dari guru kita yang akan bergabung itu sangat besar dan Telegram itu bisa memfasilitasi hal itu. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke Telegram kita. Boleh mungkin saya share ya. Nah ini Bapak Ibu ke helpdesk kami di BGP, helpdesk BGP NTB Bapak Ibu. Nanti kita bisa sharing di sana, pertanyaan atau apapun bisa kita sampaikan di sana. Oke. Terima kasih. Mungkin ya, izin nih sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman kita yang hadir melalui YouTube ya. betul. Jadi Bapak Ibu yang dari YouTube ini sudah masuk sebanyak 100 lebih orang Ya. yang langsung nonton di YouTube. Nah, di siaran langsung di YouTube itu ada pertanyaan nih yang sangat menarik sekali. Silakan dibuka Mbak Iti yang tadi itu. Ya, ini dari Siti Murni ya, Siti Murni nih. Ya, pertanyaannya, apabila ijazah PAI pendidikan agama Islam dan mengajar guru kelas, kira-kira kalau tetap mengajar di kelas, apakah kedepannya akan ada regulasi linier pendidikan agama Islam dengan guru kelas? Itu pertanyaan dari teman-teman kita yang langsung mengikuti live di YouTube. Silakan dijawab narasumber kita. Oke. Untuk PAI mengajar guru kelas ya, misal SD berarti kan mengajar SD. Nah, kalau untuk PPG-nya pasti yang dilihat kan antara kesesuaian atau linearitas antara S1 dan bidang studi PPG yang diambil. Nah, kalaupun nantinya Bapak Ibu akan bisa diakomodir jurusan bidang studi PAI, kita lihat lagi PPG-nya bisa mengambil jurusan apa saja ya. Nah, apakah pendidikan agama Islam atau apa nanti di sana. Kemudian PPG atau sertifikasi itu berbeda ya, tunjangan ya, tunjangan itu berbeda. Nah, untuk mengambil sertifikasi tentunya yang dilihat adalah linearitasnya, S1-nya apa, kemudian bidang studinya apa. Nah, kalau sekarang untuk tunjangan, untuk dibayarkan tunjangannya, itu masih ada syarat lagi selain sertifikasi. Sertifikasinya apa, dia mengajar apa. Nah, semoga nantinya ada regulasi yang membolehkan, karena PAI itu adalah mata pelajaran pokok ya, di guru kelas bisa mengakomodir dari pembayaran tunjangannya ya, pembayaran tunjangan untuk guru PAI. Tapi untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, untuk saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk keagamaan, PGMI, PAI dan seterusnya itu belum terakomodir ya. Jadi masih
program studinya masih sama dengan tahun 2023. Ya, masih sama dengan tahun 2023. Jadinya program studi PPG itu masih sama dengan 2023. Belum ada terakomodir PAI dan PGMI dan sebagainya gitu. Jadi ini semata-mata untuk persiapan juga karena sudah ada diskusi dari antara Kemdikbud dan Kemenak. Semoga ke depan nantinya akan terakomodir. Ini sudah ada persiapannya, semoga terakomodir dan dilaksanakan ya. Semoga bisa terakomodir jurusan PAI karena memang sangat penting ya Bapak Ibu ya, pendidikan agama untuk anak-anak kita. Mungkin itu Pak Rizan. Terima kasih Bapak narasumber dan Ibu narasumber kita yang hebat. Dan mohon maaf kepada teman-teman peserta, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.56, tinggal 4 menit sudah 18.00 ya. Mohon maaf, dan kami tadi sudah menuliskan juga Mukti Helpdesk BPGP NTB itu di kolom chat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengcopy itu ya, mengcopy dan menyimpan untuk mungkin kapan-kapan bisa dibuka. Nah, kemudian untuk rekaman hari ini ya, terkait pertanyaan tadi, kemudian jawaban-jawaban dan materi tadi yang disampaikan oleh narasumber, Bapak Ibu bisa buka kembali di YouTube BGP NTB ya. Jadi bisa dilihat lagi pembahasan-pembahasan tadi itu di YouTube BGP NTB. Baik, terima kasih semua Bapak dan Ibu ya. Mohon izin kita selesaikan sampai di sini dulu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa melalui helpdesk tadi yang sudah di share oleh narasumber kita ya. Kita juga tadi sudah masukkan ke dalam chat ya alamat untuk helpdesknya, dan bisa Ibu Bapak melihat, menonton lagi, mendengarkan kembali ya apa yang kita sudah tadi bahas ya di YouTube BGP NTB. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, terima kasih semua Bapak Ibu peserta yang hebat. Mohon maaf jika penyampaian kami ada kekurangan, ada salah kata ya. Semoga Bapak Ibu ya segera lancar dalam proses PPG-nya ya, pendaftaran PPG-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.